Jumpa kembali di Sharing Firman. Hari ini, tema Sharing Firman kita adalah respon terhadap pasangan selingkuh. Saudara, hari-hari ini banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada Boksu Willy perihal tentang pasangannya yang selingkuh. Bagaimana solusinya, cara mengatasinya, kembali kepada firman Tuhan seperti apa, rasanya sakit, tidak bisa terima. Coba kalau Boksu Willy yang alami, bagaimana perasaan kamu, dan sebagainya. Dan saya tahu persis bahwa di TikTok Boksu Willy TV, disitulah banyak sekali terjadi diskusi, pertanyaan yang sampai hari ini belum sempat dijawab semua. Dan nanti saya akan jawab satu persatu ya. Walaupun belum semua, tapi pelan-pelan akan dijawab semua. Namun hari ini, lewat video ini, minimal akan mewakili jawaban saya tentang masalah perselingkuhan ini. Mari kita mulai. Saudara, kita lihat dulu apa dikatakan oleh firman Tuhan tentang hal perzinahan dan perselingkuhan ini. Saya yakin Anda semua pasti pernah mendengar tentang hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ini disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui perantara Nabi Musa. Perjanjian tersebut berisi tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan dan bangsa Israel sendiri dituntut untuk mentaatinya. Katakan amin. Nah, kesimpulan dari hukum Taurat sendiri adalah kasih. Artinya, jika seseorang mengasihi Allah dan mengasihi sesama, ia telah menggenapi seluruh daripada hukum Taurat itu. Nah, 10 perintah Taurat terdapat dalam 2 kitab perjanjian lama. Yang pertama adalah Keluaran 20 ayat 2-17 dan yang kedua adalah Ulangan 5 ayat 6-21. Ada 2 hukum yang berkaitan dengan perzinahan dan perselingkuhan ini. Yang pertama, Keluaran 20 ayat 14. Bunyinya, jangan berzina. Kemudian yang kedua, di Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi dari 2 ayat ini, jelas kita bisa mengerti bahwa Tuhan memang jelas-jelas melarang perzinahan dan perselingkuhan ini. Katakan amin. Amin. Sekarang kita lihat lagi dampak dari perzinahan dan perselingkuhan ini. Soal perzinahan dan perselingkuhan ini, Alkitab telah mencatat ada pernah terjadi kasus perzinahan antara Raja Daud dan Batsheba yang akhirnya membuat Raja Daud merasakan akibat-akibat dosa perzinahan dan pembunuhan tersebut sampai kepada keturunannya. Namun, Raja Daud sendiri menyesal dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan pada akhirnya, Tuhan memberikan pengampunan. Sudah bisa baca di 2 Samuel 11 ayat 1-27 dan di 2 Samuel 12 ayat 1-24. Tetapi hal semua yang dilakukan oleh Daud adalah jahat di mata Tuhan. Kecuali pertobatan ya. Jadi setelah dia bersalah, dia cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan setelah ditegur dan dia bertobat. Nah, begitu pula perzinahan yang dilakukan oleh anaknya, yaitu Raja Salomo kepada perempuan-perempuan yang akhirnya membuat Raja Salomo kepada penyembahan berhala. Tragis memang, perzinahan yang dilakukan oleh Raja Salomo yang telah bertemu langsung dengan Tuhan 2 kali. Bayangkan. Dan seorang raja yang telah dikaruniakan hikmat Allah yang luar biasa, serta ditugaskan membangun bait suci atau rumah Tuhan. Kekayaan Salomo berlimpah ruah dengan harta benda yang telah membuat Raja Salomo lupa akan Tuhan. 1 Raja-Raja 11 ayat pertama dikatakan, adapun Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Saudara tahu nggak? Tercatat dalam Alkitab, Salomo mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan. Dan 300 gundik dan istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Jadi, akibat tertarik kepada wanita itu membuat fokus daripada Salomo bukan kepada Tuhan, tapi kepada wanita atau istri-istri dan gundik-gundiknya itu. Dan di 1 Raja-Raja 11 ayat 4 dikatakan demikian. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Nah, jadi saudara, kita bisa belajar dari pengalaman Raja Daud dan Raja Salomo. Marilah kita tetap setia sampai mati. Katakan setia sampai mati. Amin. Kepada siapa? Kepada pasangan hidup kita masing-masing. Baik itu suami maupun istri, dengan tak putus-putusnya berdoa agar semoga semua pasangan yang kita cintai tidak terlibat dalam perzinahan dan perselingkuhan. Yang mau katakan amin. Kejadian 2 ayat 24.
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi perkawinan kita adalah kudus dan telah menjadi satu daging. Sebuah rumah tangga yang dibangun oleh Tuhan akan senantiasa menjaga kesucian dalam pernikahan satu iman ini. Katakan amin. Nah, sekarang kita lihat lagi. Mazmur 34 ayat ke-10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ya, kata kuncinya adalah takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, kita bisa terhindar dari perzinahan dan perselingkuhan. Saudara, takut akan Tuhan itu bukan karena kita ketakutan berjumpa dengan Tuhan akibat kita takut dihukum seperti itu. Tapi sebenarnya takut akan Tuhan adalah karena kita mencintai Tuhan. Kita mencintai Tauratnya. Kita sangat segan dengan Tuhan. Kita menghormati Tuhan, kedaulatannya, kuasanya, kekudusannya. Dari sini kita belajar bahwa hubungan yang kita bangun sebagai anak dan bapa membuat kita semakin taat kepada Tuhan. Boleh katakan amin? Jadi dengan hidup takut akan Tuhan bisa membuat setiap kita untuk terhindar dari perzinahan dan perselingkuhan. Saudara, tidak ada pria maupun perempuan yang sudah menikah yang rela diselingkuhi oleh pasangannya. Serohani apapun dirinya di dalam hatinya pasti mengalami luka. Namun di saat yang tidak mengenakan seperti ini terjadi, maka ada dua pilihan yang pasti salah satunya harus kita pilih. Kita lihat, yang pertama, mengakhiri biduk rumah tangga yang sudah ada, alias bercerai. Yang kedua, melepaskan pintu maaf dan tetap mempertahankan komitmen yang telah dibuat sebelumnya di hadapan Tuhan dan gereja. Saudara, bila kita mau mengacu pada Alkitab, maka pilihan kedua adalah pilihan yang paling tepat yang harus kita ambil, yaitu memaafkan dan mengampuni. Nah, saudara, kita bisa lihat dari hari-hari ini apa yang ada di TV nasional dan ada di sekitar kita. Begitu banyak orang yang begitu rumah tangganya ada persoalan, terutama dalam kasus perselingkuhan. Begitu salah satu pasangannya selingkuh atau berzina, maka salah satu pasangannya langsung mengambil keputusan adalah cerai. Saudara, cerai bukan pilihan yang terbaik. Saudara, kalau dulu kita bisa menikah dengan suci di hadapan Tuhan dan di depan gereja Tuhan, maka hari ini ketika ada persoalan, mengapa tidak cari solusi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Manusia egois. Manusia hanya memilih apa yang dia suka dan menolak apa yang dia tidak suka. Tapi manusia tidak pernah tahu, bahkan tidak mau tahu apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Apa yang menjadi hatinya Tuhan? Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan? Saudara, kalau orang selingkuh, korbannya pasti sedih. Dan saya bisa merasakan itu betapa sedihnya karena ini melibatkan emosi. Benar? Nah, kita lihat firman Tuhan. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, ayat ini bukan ayat klise loh ya, yang membenarkan orang selingkuh untuk mendapatkan pengampunan dari pasangannya disakiti. Jadi katanya selingkuh, diampuni. Ya nggak begitu. Sekali selingkuh, bertobat selama-lamanya dan tidak ulangi lagi. Orang pintar bertobat. Amin. Orang pintar tidak mengulangi kesalahannya untuk dua kalinya. Amin. Jadi ayat ini adalah ayat jawaban bagi setiap pasangan suami istri yang ingin mendapatkan kebahagiaan. Yang ngerti katakan amin. Dengan tetap bersatu, maka kita sedang membuat visi Tuhan tetap berada di atas keluarga kita. Dan saat visi Tuhan itu kita jalani, maka berkat-berkat dan janji-janji Tuhan akan kita nikmati secara berlimpah-limpah. Katakan amin. Saudara, satu hal penting lain yang perlu diingat oleh setiap Anda yang dikhianati oleh pasangan ialah janganlah terlalu merasa menjadi korban. Mengapa begitu? Karena tak lain alasannya ialah karena Anda adalah orang yang mengetahui dan menyadari kebenaran Allah tentang pernikahan yang berkenan di hadapannya. Adalah sesuatu yang mustahil mengharapkan orang yang tertutup mata hatinya dengan kebenaran Allah melakukan kebenaran Allah. Oleh sebab itu, di saat Anda mengetahui bahwa Anda telah diselingkuhi oleh pasangan, respon Anda menentukan. Dengar ya, respon Anda sangat menentukan apakah keluarga Anda tetap bisa bersatu atau tidak. Respon Anda selanjutnya setelah Anda menangis adalah pikirkan bagaimana caranya agar Anda bisa memenangkan hati pasangan Anda kembali. Contoh langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk memenangkan hati pasangan Anda
Ya, seperti memberikan perhatian-perhatian kecil lah. Baik bisa berupa menyediakan makanan atau minuman sebelum ia pergi beraktivitas dan sebagainya. Mungkin pada awalnya ia acuh tak acuh dengan tindakan yang Anda lakukan. Namun, saat Anda terus setia menaburkan hal yang baik kepadanya, hatinya suatu saat pasti terpaut juga kepada Anda. Katakan amin. Yakinlah, tidak ada hubungan buruk yang tidak bisa dipulihkan dan diperbaharui. Saat Anda memutuskan untuk mempertahankan hubungan buruk Anda dan menaruhkan pengharapan dan pertolongan kepada Tuhan, maka jalan keluar untuk persoalan yang Anda hadapi pasti Anda temukan. Katakan amin. Bukan itu saja, kebahagiaan yang awalnya Anda cari di dalam kehidupan keluarga Anda, pada akhirnya pun Anda dapati. Amin. Jadi, respon terhadap pasangan yang selingkuh adalah ampuni, bertahan, tetap dalam doa, dan menangkan hati pasangan Anda kembali kepada Tuhan. Ikutin jalan kebenarannya firman Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Kebajikan, kemuliaan